pemerintah itu harus berhati-hati di dalam menerapkan kebijakan hukumnya, gitu. Nah, ini apakah pemerintah nggak hati-hati? Satu, yaitu tadi masalah nikel, gitu kan, masalah penambangan. Apakah pemerintah nggak hati-hati memberikan izin penambangan di sana? Satu, pemerintah itu mesti cermat dong kalau mau ngambil kebijakan, khususnya kebijakan hukumnya. Jangan gegabah dan kalau bisa, yang bukan kalau bisa sih, harusnya tidak perlu ada pahlawan-pahlawan lagi begitu. Kita semua pahlawannya gitu. Bu Ninda. Ya, Roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan kita Wanita Pejuang Keadilan. Benar sekali, Wanita Pejuang Keadilan. Luar biasa. Alhamdulillah ya Bu ya, kita masih terus berjalan podcast kita ini. Betul sekali, di sela-sela waktu yang diada-adakan. Waktu diadakan atau ada waktu yang nggak ada? Maksudnya gimana nih? Saya juga bingung. Bingung kan? Sudah saya duga gitu ya. Kadang-kadang kalau capek itu kalimat-kalimatnya suka ajaib. Iya, aku sendiri ngerasa bingung juga kok. Oke Ibu, hari ini sepertinya segmen yang sangat berbeda ya Bu ya. Betul sekali, karena kita akan membahas sedikit lebih serius, tapi kita nggak jauh-jauh dari pejuang keadilan gitu ya. Tetap ada keadilannya. Betul sekali, karena kita tahu sekarang ini lagi banyak sekali berita-berita berseliweran tentang negeri kita tercinta. Iya, Indonesia yang semakin hari semakin ada aja gebrakannya, dan untungnya kita itu antara cinta mati sama cinta buta gitu ya sama negeri ini ya. Jadi separuhnya love is blind, Bu. Separuhnya kita rela mati-matian, separuhnya lagi kita tutup mata. Tutup mata sama pasrah aja lah. Pasrah. Tapi padahal nggak boleh gitu ya. Kalau kita bicara tentang mencintai gitu ya, mau mencintai sesuatu, kita kan pasti pengen yang terbaik untuk orang itu. Benar untuk sekali. hal itu gitu kan. Kalau kita cinta sama handphone, dibetul-betulin, dibagus-bagusin handphonenya. Meskipun gitu. handphone udah lama, sudah usang gitu, tapi gimana caranya terlihat baru lagi. Itu antara dia nggak mau ganti sama nggak punya uang sih. Iya betul. Makasih Roh. Makasih loh ya, saya tutup Baik, hari ini kita nggak sendiri Roh. Iya, benar sekali. Kita biasanya kan hanya berdua kan. Betul sekali. Kita membahas apapun yang menurut ada kerasan-kerasan yang harus kita bahas ya Bu. Betul ya. Kali ini kita ada tamu spesial kesatria, bukan kesatria Bu, bukan lagi di wanita juga, tapi kita memasukkan kesatria. Saya tuh mengenal beliau ini dari saat beliau ini sejak mengambil S3 kalau nggak salah ya. Bahkan sebelum mengambil S3. Jadi kenapa kita mengundang beliau? Karena memang beliau ini concern terhadap masalah pendidikan. Benar. Karena profesinya sebagai direktur kemahasiswaan di kampus kita, di kampus Universitas Narotama Surabaya. Kemudian beliau ini juga fokusnya hukum tata negara ya. Hukum tata negara. Dan beliau ini enak diajak ngobrol. Intinya itu yang terakhir itu, diajak ngobrolnya enak sekali. Betul sekali. Dan untuk itu langsung aja kita panggil Bapak Dr. Tahega Primananda Alfat. Saya hafal di luar kepala. Sarjana hukum, magister hukum. Nggak usah centil, masuk aja. Nah, pakai acara pelan-pelan jalannya. Aku kasih yang terbaik, soalnya saya takut untuk diuji besok. Saya harus nguji. Iya benar, harus banget. Lakukan yang terbaik. Iya benar. Aku tuh mau reschedule tesis nanti. Terserah. Jangan dong, nanti ada tambahan biaya. Baik, kita sudah bersama Pak Tahega. Apa kabar Pak Tahega? Alhamdulillah baik. Masya Allah, tabarakallah. Seger banget. Walaupun Indonesia lagi nggak seger. Bajunya kayak ini Bu, kayak pemandangan hijau-hijau. Benar. Karena kita bahas lagi hijau-hijau. Benar. Kita lagi bahas hijau-hijau yang terenggut, pulau-pulau, gitu ya. Hijau-hijau yang terenggut dari dari wilayah Indonesia. Ya, sejauh ini kalau kita lihat itu udah berubah jadi orange. Tapi alhamdulillahnya masih banyak yang bisa diselamatkan. Kita bicara tentang Raja Ampat, ngikutin? Sedikit. Ngikutin, tapi belum diteliti sih. Iya.
Ya, itu. Karena kan kita ngomong-ngomong biasa ya. Bener, kita ngobrol biasa. Kita sharing-sharing biasa. Jadi guys, aja. ini yang kita obrolkan bukan yang serius banget, tapi versi kita lah sebagai orang-orang yang cinta negeri ini. Cinta akan Indonesia. Iya, cinta Indonesia. Oke. Benar. Kita tahu sekonyong-konyong ya media sosial. Sekonyong-konyong itu tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba muncul nih. Ingat nggak waktu ada rapat apa summit begitu ya, tiba-tiba muncul seseorang Save Raja 4 sampai iya kan ingat kan? Sampai orangnya digotong keluar. Betul. Dan sejak saat itu kita panik semua. Ada apa di Raja 4? Betul. Gitu ya. Betul. Sampai akhirnya kita tahu bahwa ternyata sudah terjadi penambangan nikel secara masif. Saya lihat itu bahkan sampai dengan di sana itu sudah ada wilayah-wilayah yang memang sudah tergali. Dan saya lihat malah ada beberapa yang sudah ada kayak selokan gitu loh jalurnya. Jadi yang saya dengar mereka itu bahkan tidak membuat kubangan sendiri. Biasanya kan ada kubangan sendiri, masih ingat kan? Ini tidak. Jadi ada saluran seperti selokan gitu. Dan ngerinya itu kan ada beberapa mineral kalau nikel kan otomatis ya. Sedangkan di sana terumbu karang terbaik terindah konon ada di sana. Dan satu lagi, masih ingat nggak beberapa tahun yang lalu terumbu karang di Raja Ampat itu kan sempat rusak. Betul. Dan kemudian ternyata ketahuan bahwa kapal negara lain kan yang nyangkut gitu kan. Itu pun Indonesia akhirnya Greenpeace atau pemerintah Indonesia saya lupa itu meminta pertanggungjawaban. Betul. Can you imagine? Ini Indonesia sendiri ternyata yang melakukannya. Bagaimana menurut Pak Taika? Kalau menurut aku sih itu suatu hal yang bahaya ya. Dalam arti begini, karena kalau aku melihat sebenarnya di Raja Ampat itu wilayah konservasi. Berarti kalau kita bicara pada wilayah konservasi itu berarti harus ada perlindungan terhadap wilayah tersebut. Nah, kalau memang ternyata di sana dijadikan tambang, wah itu sudah fatal banget gitu kan. Dan itu tentu melanggar beberapa peraturan perundang-undangan terkait khususnya masalah lingkungan. Dan kalau kemudian di sana ternyata di pulau itu juga ada hutan dan hutan itu ada hutan yang dilindungi. Nah, pasti berkaitan juga dengan undang-undang mengenai kehutanan di mana hutan lindung itu nggak boleh ada aktivitas pertambangan di sana. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar sebenarnya. Apakah memang benar di sana itu diberikan izin untuk pertambangan atau izin itu datang dari mana? Nah, ini jadi pertanyaan besar sebenarnya. Dan tidak terjawab sampai sekarang. Belum Siapa terjawab. Memberi izin? Betul. Nah, ini kan negara macam apa ini kan begitu. Betul. Orang HTN aja mempertanyakan, gimana kita orang awam? Iya, karena kalau saya sebagai orang HTN tentu saya akan melihat pertama kan kita bicara mengenai kewenangan ya. Betul. Kewenangan itu ada di negara tentunya. Dan setiap wilayah yang ada ini tentunya berada pada kekuasaan negara gitu kan. Nah, kalau kemudian negara ini juga bingung siapa yang memberikan izin, nah kita yang masyarakat awam ini terus tanya ke siapa kan begitu. Nah, ini yang kemudian juga saya juga apresiasi sih kalau kemudian hari ini masyarakat Indonesia itu sangat aware terhadap kebijakan dari pemerintah, terutama kemudian segala sesuatu hal misalnya terkait dengan masalah ya Raja Ampat inilah taruhlah gitu ya. Ketika kemudian kita bersuara berarti kan kita akhirnya tahu nih, oh ada apa ini gitu ya, bagaimana izinnya, terus kemudian apakah itu melanggar perlindungan terhadap konservasi enggak, terhadap hutan lindungnya enggak. Nah, ini kan yang perlu kita jaga terus sih menurutku. Betul. Dan podcast ini juga yang menarik sih. Walaupun kalau saya lihat saya tertarik itu. Kok namanya wanita penjuang ya? Pejuang. Lah itu. Iya. Tak kan? Maaf ya. Tutup. Nah. Jadi saya tergelitik tadi. Oh, ini penjuang ini apa di KBBI tak cek gak ada. Nah, itu. Ini jadi sebelum ngeritik pemerintah, saya kritik dulu di mereka. Dan saya langsung noleh. Saya juga kaget. Wanita kaget. Wanita pejuang keadilan begitu ya. Dan kalau kita lihat kan kita sebenarnya punya undang-undang ya untuk wilayah pesisir dan pulau kecil. Iya, tentu. 27 2007 ya kalau nggak salah.
Itu kan sudah jelas clearly bahwa pulau-pulau kecil itu tidak boleh dilakukan penambangan. Iya, betul. Iya nggak sih? Betul. Dan yang di Raja Ampat tuh kalau kita lihat itu kan banyak pulau-pulau kecilnya ya. Betul. Tapi kalau dari pemerintah sih katanya nggak di Raja Ampatnya. Agak jauh dari Raja Ampat katanya. Puluhan kilometer katanya. Nah, saya itu sebagai pengisi podcast ya, saya juga melihat podcast yang lain, salah satunya yang narasumbernya adalah orang Greenpeace. Dia bilang begini, logika yang menyatakan bahwa statement yang mengatakan bahwa ini itu agak jauh dari Raja Ampat konservasinya dan lain sebagainya. Itu sama seperti kita menyalahkan Bogor tidak mau disalahkan atas banjir yang terjadi di Bekasi misalnya. Banjir, gitu. Genangan. Iya sama kayak begitu kan. Iya. Sama kayak mereka itu hanya berfokus pada menjelang hilir saja, tapi tidak mau dari hulunya. Betul. Sedangkan penambangan ini ada di hulu, kemudian konservasinya ada di hilir. Betul. Secara otomatis ini kan terhubung, apalagi masih satu pulau. Betul. Iya nggak sih? Nah, kalau saya melihat selain dari undang-undang mengenai pesisir dan kepulauan kecil ya, yang jelas tadi saya juga menyatakan statement saya di awal bahwasanya kalau kita bicara pada penambangan di pulau kecil itu harus hati-hati karena memang pulau kecil itu dilindungi gitu kan. Makanya tadi saya juga bilang kalau saya sempat coba searching gitu ya di Pulau Gek atau Gek gitu ya. Gak. Nah itu ternyata ada hutan lindungnya kan itu tadi. Satu dia pulau kecil, dua dia ada hutan lindungnya. Lah kemudian dia deket sama konservasi gitu kan, terumbu karang dan lain-lain itu. Nah selain itu juga saya sih ngelihatnya karena saya juga ngajar terkait dengan mata kuliah lingkungan hidup gitu ya. Nah ini punya potensi memang bahwasanya kalau kemudian tambang nikelnya ini tadi, ya tadi yang Bu Nindang katakan gitu ya, bahwa kita kan kalau Pulau Gaknya ini hulunya gitu, dan pasti kan ke hilir, dan hilirnya itu ternyata ke konservasi. Nah kalau konservasinya ini ternyata atau dapat dari nikel itu tadi, berarti kan ada pencemaran di situ. Pasti ada, betul. Nah berarti kalau ada pencemaran, maka undang-undang mengenai pencemaran lingkungan hidup, nah itu harus di sana. Betul. Tapi juga dilihat dulu juga, apakah itu memang benar pencemaran atau perusakan lingkungan. Pasti akan ada pencemaran, itu pasti. Kalau pencemaran pasti karena definisi dari pencemaran lingkungan hidup itu kan masuknya zat-zat yang di luar dari yang ada di sana gitu. Nah itu berarti kalau ada tadi limbah dari nikel yang masuk, berarti kan pasti ada pencemaran. Pasti ada pencemaran. Jangankan limbah nikel gitu ya, kita mandi terus kemudian sabunnya sabunnya ke got, nah, itu saja sudah pencemaran gitu ya. Apalagi ini limbah nikel, bayangkan kan ya. Iya luar biasa. Dan ya oke lah, kita apresiasi Pak Presiden yang pada akhirnya mencabut izin. Betul. Kita apresiasi. Tapi dari kapan? Sisi HTM itu bagaimana? Saya itu juga agak gelitik gitu ya. Satu masalah itu. Dua yang baru banget mengenai 3 pulau ya. 3 pulau atau 4 pulau ya. Aceh dan Sumut. Betul. Itu kan juga presiden jadi pahlawan nih. Iya benar. Yang saya sayangkan, padahal pemerintah itu seyogyanya, kalau dalam pandangan HTN ya, pemerintah itu harus berhati-hati di dalam menerapkan kebijakan hukumnya, gitu. Nah ini apakah pemerintah nggak hati-hati? Satu yaitu tadi masalah nikel, gitu kan, masalah penambangan. Apakah pemerintah nggak hati-hati memberikan izin penambangan di sana? Nah yang kedua terkait dengan masalah pulau-pulau yang ada di Aceh itu, memberikan statement bahwa pulau itu punyanya Sumatera Utara. Apakah itu nggak diperhitungkan dulu? Betul. Pemerintah harus cermat dong. Pemerintah harus hati-hati. Itu bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Betul. Nah kalau itu nggak dilakukan oleh pemerintah, ya pemerintah ini ya kerjanya ngapain sih gitu? Betul. Atau memang sengaja supaya harus ada pahlawan? Tapi saya rasa enggak sih, karena Pak Prabowo pun mengakui bahwa ini membuat gaduh. Iya, gitu betul. ya. Ini membuat gaduh, Pak Prabowo ngakuin, karena itulah Pak Presiden akhirnya turun tangan, betul, gitu ya. Betul. Tapi pertanyaannya, bukankah presiden itu tidak bisa jalan sendiri? Iya, Presiden betul. harus didukung kan oleh para menteri. Betul. Ketika menterinya yang membuat gaduh, terus gimana? Kalau saya sih bukan didukung menteri ya. Kalau saya itu melihat menteri itu pembantu loh. Harusnya betul. Karena di Undang-Undang Dasar jelas itu menteri adalah pembantu presiden. Oh iya. Nah kalau ini pembantu melakukan tindakan yang di luar presiden, ini pembantu macam apa? Bener. Kalau kita sih diapain ya? Kalau kita punya pembantu kayak gitu gimana ya? Sebagai pembantu gimana nih?
Maksudnya pembantu dalam kegiatan kita hari ini. Saya dari tadi diam, bukan berarti itu saya ini ya. Tiba-tiba saya dibilang pembantu, ini gimana ya? Bukan, pembantu ini menulis gitu. Tapi paling enggak ya, Ro ya. Kita melihatnya bahwa ada ketidakkompakan nggak sih, Ro? Iya, benar. Iya kan? Ya benar. Iya benar gimana tuh? Antara pemerintah dan ini menterinya memang betul. Nah, makanya itu ini padahal juga ada Seskap ya, sekretaris kabinet. Nah, ini sekretaris kabinet kok nggak bisa mengkoordinasikan antara menteri satu dengan tugasnya Seskap itu ya? Ya iya kan, dia mengkoordinasikan kan supaya tidak ada miskomunikasi di antara mereka. Pantas waktu menteri siapa itu yang menggunakan logo kementerian nah, dalam undangan itu Seskap yang marah ya. Betul. Oh, Seskap itu tugasnya itu, Roh. Saya pikir ini saya lagi lagi balik lagi ya Pak ya. Tadi kan soal Bapak bicara tentang yang tidak tahu siapa yang memberikan izin dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau kita sebagai masyarakat, ya Pak ya, kalau kita sebagai masyarakat yang nggak tahu akan siapa yang ngasih izin, ternyata tiba-tiba pemerintahan itu mencabut, itu kalau merasa ada kerugian yang sangat besar kayak yang Ibu ceritakan tadi, ada pencemaran, ada kerusakan dan sebagainya, itu yang harus bertanggung jawab, yang harus bertanggung jawab dan yang harus memberikan ganti rugi itu seharusnya siapa sih, Mbak? Yang harus bertanggung jawab ya perusahaannya sih sebenarnya. Iya. Perusahaan yang melakukan pencemaran atau perusahaan lingkungan. Ya, Bapak kan itu. bilang perusahaan, tapi pada saat ini kan perusahaannya kan belum tahu siapa yang memberikan izin dan sebagainya. Jangan. Kalau memberikan izin ya belum tahu. Tapi di belakang perusahaan itu, sudah ketahuan loh. Apalagi saya pakai baju hijau. Apa? Ini apa hubungannya sama baju hijau? Teman, bukan, apa namanya? Suka baju hijau juga maksudnya, teman yang suka baju hijau. Sudah ketahuan, Roro, siapa di belakangnya? Sampai ada kapal yang menggunakan nama. Nah, itu yang kapal yang jadi ini. Jangan sebut nama ya. Enggak kapal. Itu juga kan jadi melebar kemana-mana. Tolong jangan sebut nama karena buzzernya masih digaji. Oh iya betul. Buzzernya ada gajinya? Ada dong, besar tahu gajinya. Berapa Bu per? Nggak tahu karena saya bukan buzzer. Kan siapa tahu katanya itu influencer. Iya betul. Itu karena saking cintanya. Pemengaruh katanya. Pemengaruh bangsa. Tapi kalau pengaruh nggak mungkin dibayar kan? Kalau dia cinta? Enggak dong. Mana ada influencer nggak dibayar, Roro? Enggak, maksudnya kalau konteksnya cinta. Iya, cinta itu harusnya kayak kita cinta sama Indonesia ternyata dirusak kita. Bener. Ya untung dia ngomong cinta Indonesia. Iya. Kalau dia bilang cinta sama sesama gitu, saya mau bilang, oh iya cinta itu menafkahi. Ini larinya kemana-mana. Kan ini bercandaan podcast kita kemarin ini soalnya. Mencintai, maksudnya kan nggak ujungnya menafkahin kan itu pihak laki-laki. Bener. Masalahnya Bu Ninda kan bilang mencintai menafkahi kan bisa ya Pak. Itulah Indonesia. Biasanya begitu. tapi sebenarnya benar pertanyaan Roro, kita bisa nggak sih gugat dengan marut-marut? Siapa yang mau kita gugat? Pemerintah. Bisa sudah dong. memberi izin? Bisa dong. Pemerintah itu bisa digugat loh, gitu. Jadi gimana mekanismenya? Gimana? Jadi buat kalian warga negara gitu ya. Kalau berarti kita masyarakat berarti bisa Gimana dong. Bisa dong. Jadi gini, kita kan menganut negara hukum ya. Iya. Pasal 1 ayat 3. Wah. Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu tunggu. Bedanya Undang-Undang Dasar 45 sama NRI apa? Undang-Undang Dasar NRI 1945. Ayo diuji kamu. Nggak bisa nilainya buruk. Ini boleh kan ini kan otak kan nggak bisa boleh kecil boleh lihat di ini nggak sih? Jadi ini buat yang lain ketika kami mengatakan Undang-Undang NRI 1945 itu artinya undang-undang yang sudah diamandemen begitu. Kalau Undang-Undang Dasar 1945 itu yang belum diamandemen. Iya, saya kan pura-pura biar teman-teman juga kalau saya menjawab kan nggak enak gitu loh. Gitu. Iya. Lanjutkan. Ya, pejuang keadilan harus tahu itu. Akhirnya kini kita tahu. Ya, negara hukum kan kita negara hukum. Nah, negara hukum itu berarti yang taat tidak hanya warga negaranya saja, tetapi juga negara dalam hal ini. Nah, kalau kemudian ternyata negara tidak taat, nah maka negara ini bisa kita tanggung gugat. Apalagi kalau kemudian negara melakukan perbuatan melanggar hukum. Tanggung gugat itu seperti apa Pak? Jadi teman-teman yang belum tahu. Tanggung gugat itu adalah
Jadi dia kan negaranya kan punya tanggung jawab nih untuk melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Benar. Dan kemudian dengan sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik seperti tadi saya katakan di awal. Nah, kalau kemudian ternyata pemerintah ketika melakukan tindakannya itu melanggar undang-undang dan lebih-lebih lagi dia melanggar juga asas-asas pemerintahan yang baik, maka kemudian negara ini dapat ditanggung gugat. Gitu. Kalau mau contoh sederhananya sih sebenarnya kita bicara pada produk SK gitu kan. Kalau misalnya ada SK, ya khususnya mengenai SK perizinan. Okay. Nah, perizinan itu kan pasti ada SK-nya nih. Nah, ternyata perizinan itu tidak didasarkan atas peraturan perundang-undangan terkait. Gitu ya, mengenai perizinan. Nah, itu dia bisa digugat tuh. Apalagi kemudian jelas menimbulkan kerugian. Nggak sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau izin tambang itu pakai apa? SK? SK dong, tentu. Pakai SK. Berarti iya SK ini bisa kita benturkan dengan undang-undang wilayah pesisir tadi ya, dan kepulauan kecil tadi. Nah, itu. Dan itu bisa kita gugat. Betul. Kalau memang dari situlah akar permasalahan kita ini. Gitu. Berarti rakyat yang bisa menggugatnya? Iya, pokoknya dia yang merasa dirugikan. Warga di Pulau Raja Ampat Betul. sepertinya Bu, kalau kita warga di Surabaya kejauhan. Iya. Enggak, ini aku nanya beneran. Bisa nggak misalnya kita yang mengajukan gugatan gitu? Bisa. Atau harus itu aduan atau bukan? Gugatan. Umum ya, semua bisa ya? Betul. Di PT UN. Atau SK. kalau misalnya nih, kalau misalnya kita komunitas LSM yang merasakan itu, kita bisa melakukan apa namanya? Kok saya jadi lupa ya? Citizen Law Suite. Citizen Law Suite. Nah, itu juga bisa kita lakukan sih. Kita bisa gugat berarti. Betul. Berarti nggak hanya warga di Raja Ampat, di luar Raja Ampat juga bisa menggugatnya Pak, kalau merasa kita menjadi wakil untuk merasa dirugikan. Ya, kalau itu kemudian kita komunitas, misalnya kayak Greenpeace gitu kan, yang kemudian Walhi misalnya yang dia adalah komunitas yang bergerak di bidang lingkungan dan kemudian dia melihat ada kerusakan di sana, dan dia bisa melakukan itu. Kayak contoh pada saat itu misalnya polusi udara yang di Jakarta. Nah, itu kan ada Citizen Law Suite juga kan. Yang dilakukan oleh sekumpulan warga gitu ya, yang menggugat pemerintah pada saat itu supaya kemudian udara di Jakarta bisa lebih bersih lagi. Terus siapa yang menang? Warga dong. Weh, berarti ini kemungkinan kita bisa menang ya? Iya, kalau memang itu terbukti pemerintah yang lagi salah. Gitu. Pemerintah itu kan bukan hanya presiden ya, maksudnya SK-SK menteri juga gitu. Betul. Wow, tapi daripada gugat-gugat, mendingan dilepas nggak sih? Apanya? Bercanda Pak. Pak Kanda katanya. Jangan, masih banyak. Harusnya ditanggung jawabkan. Iya. Saya juga nggak berani ngomong apa itu. Enggak. Saya jadi nggak enak ngomongnya. Tapi apapun itu, soalnya ada dua menteri yang ada dalam carut marut ini. Yang pertama adalah tentang Raja Ampat, yang kedua tentang Pulau Sumut. Pulau itu, Pulau Aceh. Pulau Aceh akhirnya Pak Prabowo. Akhir-akhir ini kita bicarain Pulau Tulus ya. Pulau terus. Ya Allah, saya slip of tongue. Tunggu. Ini terakhir. Baca nggak surat terbukanya Gubernur Aceh? Belum. Aduh, udah baca? Belum. Kalian harus baca tahu Gubernur Aceh Pak Muzakir kalau nggak salah Pak siapa? Betul. Muzakir. Wah, kata-katanya luar biasa. Saya jadi ingat Indonesia tuh berjaya di masanya. Oh iya? Sumpah. Ada nggak ibu? Nggak tahu, ada di Instagram. Jadi dia bilang begini. Saudaraku Bapak Prabowo, kita pernah bersama-sama dalam mempertahankan negara yang kita cintai. Cuman kita berseberangan. Tapi saya percaya sama Bapak, makanya saya membeli Bapak. Saya tidak kamu harus baca deh pokoknya. Itu bagus banget. Begitu baca itu rasanya tuh kayak tersentuh. Indonesia itu melalui beliau ya. Indonesia itu pernah besar, maksudnya Indonesia itu negara yang besar, negara yang punya sopan santun, adab luar biasa. Dari kata-kata itu, jadi alih-alih seperti sekarang di media sosial ya, menghujat apa-apa, secara menulisnya bagus sekali. Kalau aku sih walaupun nggak usah baca, aku yakin sih bakalan
boom duar gitu kan, tulisan dari Pak Gubernur itu karena kalau dari track recordnya masyarakat Aceh khususnya dan perjuangan mereka terhadap negara kita itu sudah nggak diragukan lagi. Jadi kalau kemudian Gubernur menuliskan mengenai bagaimana perjuangan negara Indonesia ini dan kemudian bagaimana dia ingin menjaga kesatuan gitu kan, itu aku sudah nggak kaget lagi sih gitu, karena itu sudah ciri khas dari masyarakat Aceh gitu untuk kemudian mempertahankan NKRI ini sendiri. Bahkan makanya kan Pak Yusuf Kalla gitu ya juga mengingatkan gitu ya, ada faktor historis yang kemudian harus dilihat. Nah, jadi mungkin pada saat itu yang kelupaan. Yes. Jadi, atau nyoba-nyoba. Terlalu banyak mencoba-coba. Bisa aja. Tapi aku sih positive thinking ya. Kayaknya itu kelupaan. Jadi kayaknya pada saat itu Menteri Dalam Negeri ya dalam hal ini itu ngelihat dari sisi geografisnya aja. Gitu. Kalau memang secara geografis dia memang akan lebih cenderung ke Sumatera Utara memang. Tapi secara birokrasi dari awal. Iya, makanya itu kan ketika kita melihat sesuatu dalam hal ini adalah wilayah kita, itu nggak bisa kemudian kita hanya sekedar melihat itu dalam sisi geografis saja. Karena banyak faktor yang kemudian ada di dalam itu. Itu yang kemudian aku angkat juga di dalam disertasiku makanya kan mengenai prinsip kenusantaraan itu. Gitu, bahwa kita memaknai Indonesia itu tidak hanya kemudian dalam kasat mata saja, tetapi ada yang kemudian tidak kasat mata yang kemudian kita maknai juga begitu. Historis. Ya, itu kenapa kemudian kita memaknai bumi, tanah gitu kan. Itu kan bumi kan. Baik yang ada di permukaan, yang ada di udara, yang ada di dalam, yang di lautan, semua bahkan sampai luar angkasa. Nah, itu yang kemudian kelupaan kayaknya. Betul. Kalau luar angkasa mungkin masih prinsip universalitas, tapi wilayah udara, ya kan? Wilayah udaranya itu yang sudah masuk dalam kedaulatan, begitu ya, kedaulatan hak berdaulat begitu. Dan menurut Pak Tega nih terakhir nih, sebenarnya PR terbesar kita berkaitan dengan negara itu apa sih? Kalau menurut aku sih ya, kalau PR besar kita itu yang pertama, kalau khususnya buat pemerintah nih, kita ngomongin pemerintah dulu. Satu, pemerintah itu mesti cermat dong kalau mau ngambil kebijakan, khususnya kebijakan hukumnya. Jangan gegabah dan kalau bisa, bukan kalau bisa sih, harusnya tidak perlu ada pahlawan-pahlawan lagi begitu. Kita semua pahlawannya gitu. Sehingga kemudian mulai dari proses awal itu harus cermat, harus teliti, harus hati-hati, sebagaimana kemudian asas-asas umum pemerintahan yang baik itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada gitu. Itu juga menjadi penting. Nah, yang ketiga adalah sisi antropologis dan sosiologis masyarakat kita. Nah, itu juga harus diperhatikan ketika pemerintah akan melakukan sebuah kebijakan hukum. Nah, yang penting lagi sekarang misalnya di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, di dalam ROSIPI itu sendiri diperhitungkan mengenai efektivitasnya, kemudian dia butuh dana besar nggak ketika kemudian kebijakan itu digulirkan gitu. Nah, ini yang kemudian harus menjadi catatan buat pemerintah ketika buat kebijakan hukum. Jangan sampai kita konon lagi defisit, tapi tiba-tiba, tiba-tiba kita harus membahas pemekaran daerah ini menjadi tempat sendiri. Itu kan butuh dana source yang besar begitu. Itu yang menurutku yang bahasa aku tadi harus hati-hati di situ. Betul. Nah, harus sinkron juga gitu ya. Betul. Nah, kemudian yang kedua, tadi kan pemerintah yang kedua adalah buat masyarakat, buat kita nih gitu ya. Masyarakat ini gitu ya. Kita sudah on the track nih saat ini gitu ya. Bahwasanya kalau kita lihat di parlemen nggak ada yang oposisi kan gitu. Maka yang bisa kita lakukan ya masyarakat ini yang kemudian mengingatkan. Kontrol ya. Nah, itu yang kemudian kita kalau di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau kebijakan hukum, ini adalah meaningful participation gitu kan. Jadi partisipasi bermakna kita untuk kemudian hadir di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Nah, kayaknya kebijakannya nyeleneh nih, maka kita bersuara. Nah, itu sudah oke banget tuh, dan sebenarnya inilah iklim demokrasi yang sesungguhnya kan begitu. Setuju. Nah, tinggal pemerintah jangan anti kritik lah gitu kan. Ini bagus loh untuk pemerintah sendiri, karena berarti masyarakat ini sudah mulai peduli dan mulai sadar akan demokrasi. Betul. Gitu. Dan satu lagi, ini paling tidak membuktikan bahwa media sosial itu adalah pilar kelima demokrasi. Aku nggak bisa menafikan itu, saya memang iya sekarang. Ya benar kan? Betul. No viral, no justice. Keren banget kan dosen-dosen saya, guys. enak ya nih. Iya, keren banget kan. Kalian kalau ingin
diajar atau ingin bertemu dengan dosen-dosen yang sangat-sangat super santai, keren, tapi sedikit membuka, nggak sedikit ini, sangat membuka wawasan kita. Betul. Boleh kalian saja harus jadi bagian dari kami di Universitas Narotama ya. Jangan beliau adalah direktur kemahasiswaan, jadi pasti ketemu. Terus satu Bapak lagi ini paling tersenyum. Iya, full. Dan baik juga kalau mengajar. Semua juga sama Bu Ninda juga sangat-sangat baik dan lebih santai, guys. Bro, kamu mau minta nilai berapa sih? Enggak. Ini beneran. Kita beneran sangat beneran. Penjilat sejati gitu. Iya. Kan gitu, Pak. Iya benar. Orang-orang pintar kan sama orang yang penjilat. Oke, tapi kalau memang mau mendapatkan potongan begitu ya pada saat mendaftar, jangan lupa sampaikan kode referralnya kita di hashtag nanti WPK. muncul di sini nanti diedit hashtag WPK. WPK. Oke. Ya, kalau daftar di Narotama ada potongan yang sangat-sangat besar sekali. Hanya kalau menggunakan referral dari kita. Betul. Benar Pak Tiger? Betul. Sip. Betul. Ya, kalian akan kalau ke Narotama kalian akan pasti bertemu dengan Ibu Dokter. Oh ya. Kan akan aja Pak. Nanti, kita pastikan. Nanti kalau masuk fakultas hukum sama saya yang akan temui. Ya, sip. Oke, kayaknya sudah selesai untuk episode ini karena kita akan membahas tentang yang lain berikutnya. Silakan Roro ditutup. Oke. Kita liatin dia biar dia jogging. Ayo silakan ditutup. Udah kalian tahu kan guys gimana saya kalau diuji seperti ini. Oke guys, itu aja. Terima kasih dari saya dan dosen-dosen terbaik di Narotama. See you guys. Bye. Assalamualaikum. Yaudah dah.